ya Bu, kita lanjut. Problem kita hari ini sebenarnya ini, semua manusia di muka bumi ini punya problem, baik itu orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, semuanya punya masalah. Siapapun dia, problemnya macam-macam. Ada yang tidak pede, ada yang miskin komunikasi, ada yang romantismenya berkurang. Dan sekarang ini memang lagi musim. Sekarang ini yang lagi musim adalah mengembalikan keluarga lebih baik. Karena semua kuncinya itu pada keluarga. Dan di keluarga itulah ibu punya peran. Besarnya negara ini bukan karena bapak, Bu, tapi karena seorang ibu. Negara ini jadi kuat karena seorang wanita, dan negara ini bisa hancur juga karena seorang wanita. Jadi kuncinya ibu. Ini ibu bukan sekedar ikatan istri, Bu. Sekali lagi saya katakan, bapak tidak akan jadi seperti ini kalau tidak ada peran dari para ibu. Jadi mulai hari ini maka mulailah semuanya dari dalam diri ibu. Semua keberhasilan, semua kesuksesan, semua kebahagiaan itu dimulai dari dalam diri. Saya boleh bertanya dulu ya Bu, yang ibu cari di muka bumi ini, yang pertama sukses dulu atau bahagia dulu? Sukses dulu atau bahagia, Bu? Bahagia. Kuncinya hidup adalah bahagia. Banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Tapi siapapun yang bahagia dalam kehidupannya, dia pasti sukses hidupnya. Apapun kondisinya, ketika seorang itu bahagia, dia pasti sukses. Jadi kuncinya di situ. Makanya bahagia dulu. Dan ternyata kebahagiaan itu bisa dilihat dari mana, Bu? Kebahagiaan kita, ya dari wajahnya aja kita bisa lihat, Bu. Wajah orang berbahagia dan tidak kelihatan, Bu. Saya kalau mengadakan pelatihan semacam ini, biasanya saya sedikit menatap mata itu. Karena di mata ini adalah jendela hati ibu. Ibu bahagia, ibu punya persoalan, ibu menderita, ibu sukses hidupnya, kelihatan di sorot matanya. Makanya ibu mulai hari ini biasakan untuk memelihara cara memandang. Tadi ada waktu lagu yang dikumandangkan, sebenarnya itulah hubungan antara kita bahagia atau tidak kelihatan. Siapa orang yang berbahagia, siapa orang yang tidak bahagia, dari lagu tadi sudah kelihatan, Bu. Kelihatan sekali. Jadi sempat saya lihat, karena saya ikut berdiri, saya melihat dari beberapa ibu ada yang begitu antusias sambil joget-joget, ada yang tegang gitu. Ya saya nggak tahu yang dipikir apa ya, Bu ya. Mungkin jauh-jauh pasirnya sudah nggak putih lagi mungkin ya. Tapi saya melihat tegang sekali. Ya, seharusnya ada semangat. Lagu itu tidak untuk tegak kayak anak SD gitu ya menyanyi. Tapi kalau bisa ekspresikan semuanya melalui gerakan tubuh Anda. Inilah yang dalam bahasa psikologi namanya tingling. Hubungan antara kebahagiaan, hubungan antara jiwa itu kelihatan dari gerakan tubuh. Beda loh, Bu. Orang yang percaya diri dengan tidak percaya diri. Seorang pemimpin dengan orang bawahan kelihatan. Kenapa? Coba kita perhatikan baik-baik. Seorang pemimpin, cara mengangguk aja beda loh dengan bawahan. Ya mohon maaf ya Ibu, yang mungkin bukan saya bermaksud merendahkan sama tidak, tapi kelihatan. Kalau seorang pemimpin, Ibu mohon izin saya mau naik ke atas. Ibu dengan penuh percaya diri mengangguk 1, 2. Itu anggukan orang-orang besar. Kelihatan. Bagaimana dengan anggukan orang-orang kecil? Pak, bisa saya naik ke atas? Oh bisa. Anggukan saja menunjukkan kualitas dan standar kita. Seorang pemimpin, jarang kita melihat seorang pemimpin itu kalau bergerak itu dengan gerakan yang over. Selalu stylenya pelan, melambai gitu ya. Menangguknya pun santai. Ya. Beda dengan pembawa tadi ya. Oh iya Bang.
kelihatan, ibu. Oh ya, 1, 2. Tapi bagaimana dengan kita? Oh iya. Itu kualitas kita ditentukan di situ. Banyak persoalan kita, dan persoalan itu bisa menjadikan kita kelihatan di permukaan. Makanya kenapa kunci semuanya itu di hati kita. Orang yang totalitas di dalam segala hal kelihatan di ekspresi matanya, gerakan tubuhnya. Jadi mulai hari ini Bu, pagi ini Ibu sebagai seorang ibu, power harus, tapi Ibu harus lebih lagi untuk mengantar putra putri Ibu mencapai derajat yang lebih tinggi. Kita akan lihat di tayangan berikutnya. Jadi kuncinya ilmunya dulu, baru actionnya. Kuncinya di ilmu. Banyaklah kita belajar. Ini saya percepat aja nih. Ini ada pertanyaan yang paling sering kita tanya. Karena kita jangan sampai lupa ya. Ini 6 pertanyaan hidup yang harus ibu perhatikan betul. Apa sih yang paling dekat dengan kita sebenarnya, Bu? Apa, Bu? Kematian. Sangat dekat. Mohon maaf ya, Bu, saya nggak menakut-nakuti ya. Ini bukan menakut-nakuti, tidak. Tetapi saya mengatakan, saya tiba-tiba sudah berusia sekarang, ya Bu. Tiba-tiba Ibu sudah melihat putra-putranya yang dulu kecil, SD, SMP, SMA, tiba-tiba sudah kuliah. Ibu yang dulu jadi anak sekarang sudah punya anak. Kita yang dulu cucu sekarang sudah mulai punya cucu. Begitu cepatnya waktu. Pertanyaannya, sudah siapkah kita meninggalkan generasi yang baik setelah kita? Itu yang pertama. Yang jawab apa, Bu? Apa yang jawab? Masa lalu. Yang kemarin sudah, Bu. Tadi jam 10 sudah hilang. 5 menit lagi sudah, kita jauh banget sudah. Yang tajam apa, Ibu? Lidah. Hati-hati dengan ucapan kita mulai sekarang. Orang kalau disakiti dengan tangan, Bu, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah lidah yang bicara, waduh, seumur hidup bisa nggak selesai gitu ya. Apa yang paling berharga, Ibu? Apa, Bu? Waktu kita hari ini, Bu. Semua aktivitas kita upayakan memiliki arti, makna di dalam kehidupan. Yang paling ringan apa, Bu? Kalau orang Islam paling ringan apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan agamanya, itu paling ringan, gampang aja. Dan yang paling berat apa, Ibu? Menjaga amanah. Ibu pemimpin, tentu amanah lebih besar daripada yang dipimpinnya. Semua kita memiliki amanah. Ibu punya amanah terhadap suami, terhadap anak, terhadap masyarakat, terhadap Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan? Jaga amanah ini karena ini begitu berat. Nah, itu dulu ya, Bu. Saya mohon maaf, tidak bermaksud menggurui ya, Ibu, tapi kita akan lihat dulu. Jadi mulai sekarang cobalah kita banyak-banyak membuka diri, biar kita bersih, biar kita punya ilmunya. Jangan seperti gelas. Kata Pak Kiai Dewantara, apa Ibu? Paling populer Bapak Kiai Dewantara, kata-katanya, Bu. Iya. Kalau saya suka yang ini, jadikan semua orang adalah gurumu, jadikan semua tempat adalah sekolahmu. Dari kapan? Ya dari kita bayi sampai besok kita meninggal, ya kita tetap sekolah. Karena kehidupan ini, alam ini adalah universitas terbaik buat manusia. Kita punya, masing-masing orang punya guru. Apa guru itu? Bisa jadi persoalan-persoalan hidup, itu guru kita. Kalau kita sudah siap, guru akan datang kepada kita. Bagaimana kesiapan kita? Ketika ibu misalnya punya sakit, guru berupa rasa sakit, guru berupa penderitaan akan hadir di dalam kehidupan kita. Makanya jadikan semua tempat adalah sekolah untuk kehidupan kita. Ini renungan-renungan yang coba kita perhatikan, Ibu.
Hidup ini adalah akibat. Ibu menjadi seorang pemimpin adalah akibat. Akibat dari apa? Dari upaya, dari kerja keras, dari doa-doa. Akibat. Maka dari itu Bu, jangan sia-siakan setiap waktu kita untuk tidak mendapatkan hasil terbaik di kehidupan kita. Kalau ibu ingin lebih baik besok, hari ini harus jadi sebab untuk kebaikan besok. Seorang pemimpin tidak serta-merta Bu, ya. Kalau ada bahasa sekarang, ada seorang ustadz mengatakan kun fayakun, iya bisa, tapi rasanya tidak ada hidup yang tidak melalui sebuah proses. Semuanya berproses. Kita ada buah-buah di depan kita, Bu. Tidak mungkin hari ditanam hari ini. Tidak, ada proses. Tuhan telah menjadikan semuanya berproses, semuanya melalui sebuah tahapan-tahapan. Ibu Adi tidak mungkin menjadi seorang pemimpin begitu saja, melalui proses dari bawah. Dan itulah perjuangan yang besar. Bukan hasilnya sebenarnya yang menjadikan mulianya seorang pemimpin, tapi proses untuk melaluinya itulah yang berharga. Bukan hasilnya, Bu. Ada orang kaya, kalau caranya nggak benar, percuma juga. Yang dinilai kan bukan kayanya, tapi hasil kamu memperoleh kekayaan dari mana? Itulah sebenarnya proses yang harus kita ikuti. Jadikan hari ini ibu pulang ke rumah masing-masing menjadi sebab untuk kebaikan ibu esok hari. Jadi tidak ada yang sia-sia, karena kita tidak pernah tahu di mana kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita. Kita tidak pernah tahu dalam keadaan apa kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Karena hakikatnya hidup kita ini adalah mencari jalan pulang. Ya Ibu. Jadi ini adalah di sini tidak sekedar ke pasir putih, tidak sekedar bersilaturahmi. Makanya kenapa silaturahmi itu memperpanjang usia, memperbanyak rezeki di sini. Jadikan silaturahim itu sebagai sebab Anda menjadi lebih baik di kehidupan. Bertemu orang, wajah kita kelihatan menyenangkan. Jadi mulai hari ini Bu, kita mulai